Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi, Tesco Talks ini adalah podcast dari Tesco Solution di mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Wulandari dan pada kesempatan hari ini akan menemani kalian membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-30 dari Tesco Talks dan kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Adapun podcast kali ini dikemas dengan judul NPPN, Jalan Simpel Hitung Pajak, tapi cocok nggak buat semua wajib pajak? Nah, kali ini sudah hadir bersama kita salah satu tax associate dari Tesco Solution untuk menjawab dan membahas terkait topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Kak Opi. Halo Kak Dila. Kak Opi gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Dila gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kak. Mungkin dari Kak Opi sendiri boleh nih Kak menyapa Sobat Tesco terlebih dahulu. Boleh. Halo Sobat Tesco, perkenalkan saya Oviva Dinovika, salah satu tax associate di Tesco Solution. Nah, Sobat Tesco, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Ovi selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Selanjutnya, gimana kalau kita langsung mulai aja ya Kak? Boleh. Pada episode kali ini kita akan membahas yaitu norma perhitungan penghasilan neto atau biasa disebut NPPN, yaitu salah satu metode perhitungan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya Kak. Nah, namun sebelum membahas lebih dalam bisa dijelaskan dulu Kak, mungkin kepada Sobat Tesco yang melakukan metode perhitungan ini sebenarnya ada apa aja sih terhadap metode perhitungan pajak ini Kak? Oke, baik Kak. Jadi kan dalam perhitungan pajak itu khususnya untuk orang pribadi atau orang yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas itu ada dua metode perhitungan pajaknya. Yang pertama itu final dan yang kedua non final. Kalau untuk yang final sendiri, umumnya atau contohnya yang mungkin tidak asing yaitu PPh yang biasanya digunakan oleh UMKM dengan tarif 0,5% untuk UMKM yang penghasilannya di bawah 4,8 M dalam 1 tahun. Kemudian, kalau untuk yang kedua yaitu non final, nah itu terdiri menjadi dua macam juga, dua metode. Yang pertama dengan pembukuan dan yang kedua dengan NPPN itu sendiri. Adapun nanti yang mungkin akan lebih kita bahas itu terkait NPPN-nya Kak. Oke, ini terkait NPPN ya Kak. Jadi apa yang dimaksud dengan NPPN ini sendiri dan apa yang mendasari ketentuan NPPN ini Kak? Oke, jadi NPPN atau singkatan dari norma perhitungan penghasilan neto ini adalah metode untuk menghitung penghasilan neto tanpa harus melakukan pembukuan secara lengkap. Nah, jadi untuk NPPN ini pemerintah sudah menetapkan persentase tertentu untuk menghitung laba bersihnya berdasarkan yang pertama jenis usahanya dan yang kedua wilayah atau tempat berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. Nah, adapun secara hukum NPPN ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diatur dalam peraturan DJP terkait daftar NPPN. Jadi penggunaan NPPN ini legal Kak, legal dan diatur secara resmi. Bukan sekedar opsi informal saja. Oke Kak, ini terkait untuk wajib pajak ini sendiri ya Kak. Apakah semua wajib pajak bisa menggunakan NPPN ini Kak? Nah Kak, nggak semua wajib pajak ini bisa menggunakan NPPN. Jadi ada beberapa kriteria ataupun syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, merupakan wajib pajak orang pribadi. Kemudian, yang kedua, orang pribadi tersebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tersebut tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak untuk omsetnya. Nah, dan yang terakhir, wajib pajak ini wajib memberitahukan penggunaan NPPN ini kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, contohnya seperti apa? Orang wajib pajak yang bisa menggunakan NPPN ini seperti pelaku UMKM perorangan, kemudian ada freelancer, dokter, atau mungkin konsultan, pengacara, atau notaris yang melakukan kegiatan secara mandiri atau perorangan.
Nah, kalau misalnya usaha tersebut sudah berbentuk badan seperti PT atau CV, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan NPPN. Oke, nah Kak, ini untuk terkait NPPN, untuk perhitungannya sendiri Kak, untuk metode perhitungannya sendiri itu seperti apa ya Kak? Secara garis besar, jadi perhitungan NPPN itu yang pertama, kita menghitung total omset atau peredaran bruto selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, kita menentukan persentase norma sesuai dengan jenis usaha dan wilayahnya. Jadi persentasenya ini sudah dikeluarkan oleh melalui peraturan DJP, Kak. Nah, kemudian yang ketiga, omset tersebut nantinya dikalikan dengan persentase norma. Setelah itu, hasilnya merupakan penghasilan neto, yang mana penghasilan neto ini nantinya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak wajib pajak. Nah, setelah dikurangi PTKP, maka didapatlah penghasilan kena pajaknya. Kemudian penghasilan kena pajak tersebutlah yang nantinya akan dihitung menggunakan tarif progresif. Begitu, Kak. Jadi dengan kata lain, fokus utama NPPN itu merupakan omsetnya, bukan di rincian biaya. Oke, tadi terkait untuk cara perhitungannya sendiri, Kakak menyebutkan yaitu ditentukan dari persentase normanya sendiri ya Kak. Lalu untuk menentukan persentase normanya itu bagaimana ya Kak? Oke, Kak Dila. Jadi cara mengetahui persentase NPPN ini cukup sederhana, Kak. Hanya 2 hal yang harus ditetapkan, yaitu yang pertama jenis usaha yang sedang dilakukan, kemudian yang kedua wilayah kegiatan usaha itu dijalankan. Nah, yang pertama itu jenis usaha yang dilakukan. Jadi kita tentukan dulu apa pekerjaan yang dijalankan ini, apakah pedagang, jasa, atau pekerjaan bebas seperti konsultan, dokter, atau freelance. Karena setiap jenis usaha itu punya persentase norma yang berbeda-beda, Kak. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan wilayah usahanya. Karena kenapa? Jadi lokasi usaha itu mempengaruhi besaran persentase NPPN. Nah, setelah 2 hal itu jelas, sudah diketahui nih, barulah persentase NPPN itu bisa dilihat di daftar resmi NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oh gitu ya Kak, jadi ada 2 hal nih Kak, yaitu ada jenis usaha dan juga wilayah usaha ya Kak. Betul. Oke, setelah itu kita harus gimana lagi nih Kak? Nah, setelah 2 hal itu sudah jelas, maka barulah persentase NPPN ini bisa dilihat di daftar resmi NPPN yang diterbitkan oleh DJP, Kak. Nah, di sana nantinya tercantum jenis usaha, kode usaha, dan juga persentase normanya sesuai dengan wilayah. Nah, kalau misalnya jenis usahanya tidak tertulis secara spesifik, nah, Kak Dila atau Sobat Texco bisa menggunakan norma yang paling mendekati dengan kegiatan usaha utamanya. Jadi bukan asal memilih persentase yang paling kecil ya. Jadi intinya Kak, persentase NPPN ini ditentukan dari kombinasi jenis usaha dan lokasi usaha. Dan juga harus mengacu pada ketentuan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke Kak, nah dari cara perhitungan tadi yang sudah Kak Opi jelasin, mungkin dari Kak Opi sendiri bisa diberikan contoh untuk Sobat Texco agar bisa makin paham nih Kak. Oke, boleh. Nah, supaya lebih jelas mungkin ya, kita menggunakan contoh yang sederhana. Misalnya, anggap nih Kak Dila seorang influencer atau freelancer lah, yang omset setahunnya itu sebesar 500 juta. Kemudian, norma usaha sesuai dengan ketentuan jenis usahanya Kak Dila dan wilayah kerjanya Kak Dila itu 30% nih di daftar NPPN-nya DJP. Maka penghasilan neto dihitung berdasarkan 500 juta, yaitu omset Kak Dila, dikalikan dengan persentase NPPN-nya sebesar 30%. Maka didapatlah penghasilan neto Kak Dila sebesar 150 juta. Nah, setelah dapat penghasilan neto, barulah dikurangi dengan PTKP-nya Kak Dila. Atau Sobat Texco yang ada di rumah ya. Misalnya contoh sebesar 54 juta. Sehingga 150 juta dikurangi dengan 54 juta, yaitu sebesar 96 juta. Adapun 96 juta ini merupakan penghasilan kena pajaknya Kak Dila dan nantinya harus dihitung menggunakan tarif progresif gitu Kak.
Oke Kak, nah di awal tadi kan Kakak sempat singgung yaitu metode pembukuan ya Kak. Nah untuk wajib pajak orang pribadi sendiri bisa milih atau menggunakan pembukuan atau NPPN Kak? Nah, jadi wajib pajak orang pribadi ini bisa memilih. NPPN ini bukan suatu kewajiban ya. Jadi bukan berarti orang seluruh wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau sobat Texco yang ada di rumah ini sedang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha itu wajib menggunakan metode NPPN. Jadi sobat Texco bisa memilih mau menggunakan NPPN atau mau menggunakan pembukuan nantinya dalam pelaporan dan perhitungan pajaknya begitu. Oke, nah Kak, nah tapi kalau misalnya nih wajib pajak atau sobat Texco orang pribadi lebih baik menggunakan metode pembukuan atau NPPN Kak? Nah, ini pertanyaan yang cukup sering muncul ya Kak. Jadi mana yang lebih baik? Maka jawaban saya tergantung dengan kondisi usahanya. Kenapa? Karena NPPN itu lebih cocok jika sobat Texco atau wajib pajak yang ada di luar sana memiliki kegiatan usaha yang baru berjalan atau masih kecil. Kemudian biaya operasional dalam kegiatan usaha tersebut tidak terlalu besar dan ingin administrasi yang lebih sederhana. Karena kalau misalnya kita menggunakan NPPN, kita tidak perlu melakukan pembukuan. Namun, kalau misalnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun sobat Texco di rumah sana sudah cukup besar, kemudian biaya operasionalnya mungkin cukup tinggi, serta ingin hasil pajak yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka saya sarankan untuk menggunakan pembukuan. Jadi, semakin besar kegiatan usaha, itu biasanya pembukuan akan jauh lebih menguntungkan, Kak. Oke, baik Kak. Ini yang terakhir ya Kak. Ini kalau misal wajib pajak mau melakukan perhitungan pajak nih Kak menggunakan NPPN, apakah boleh dilakukan secara langsung saja gitu Kak atau bagaimana Kak? Nah, nggak bisa Kak. Jadi, kalau misalnya wajib pajak orang pribadi itu mau menggunakan NPPN, maka wajib pajak harus memberitahukan penggunaan NPPN ini kepada DJP. Caranya seperti apa? Yaitu pertama, wajib pajak melakukan penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN. Kemudian biasanya penyampaian penggunaan NPPN ini disampaikan paling lambat 3 bulan sejak awal tahun pajak. Jadi kalau misalnya nih di 2026 Kak Dila mau pakai NPPN, maka batas Kak Dila melakukan pemberitahuan kepada DJP untuk melakukan NPPN ini paling lambat di bulan Maret, begitu Kak. Nah, atau saat menyampaikan SPT tahunan. Jadi tergantung ketentuan yang berlaku pada saat itu. Lalu, kalau misalnya Kak Dila atau Sobat Texco nih mau menggunakan NPPN tapi ternyata tidak melakukan pemberitahuan kepada DJP, maka orang pajak atau DJP akan menganggap bahwa wajib pajak tersebut itu melakukan pembukuan, Kak. Nah, Sobat Texco itu tadi perbincangan yang sangat menarik ya Sobat Texco bersama Kak Ovi mengenai metode perhitungan pajak dengan menggunakan NPPN ya Kak. Mungkin sebelum penutupan nih Kak, boleh dari Kak Ovi sendiri untuk memberikan closing statement nih Kak kepada Sobat Texco yang ada di rumah. Oke, pertama-tama terima kasih kepada Kak Dila sudah menemani saya pada kali ini. Kemudian kepada Sobat-Sobat Texco yang ada di rumah yang sudah mendengarkan podcast pada kali ini, pada episode ini. Nah, saya harap materi podcast pada kali ini bisa menjawab pertanyaan bagi teman-teman Texco yang ada di rumah yang mau menggunakan NPPN ataupun pembukuan sebagai metode dalam perhitungan dan pelaporan pajaknya nanti, begitu Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ovi atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk Sobat Texco. Dan itulah episode Texco Talks kita untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar keuangan. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik.